to cloud server. Yap. Ini udah ya. Udah, boleh langsung mulai. Oke. Hai teman-teman Digicode. Di episode kali ini kita kedatangan perempuan yang hebat banget. Yang udah pasti untuk anak-anak fresh graduate atau job seeker nih yang mau berkecimpung di dunia IT pasti bakal akrab banget nih dengan company-nya speaker kita yang satu ini. Nah, kalau kita sebutin company pasti kalian udah pada kenal lah ya, udah pasti familiar deh buat anak-anak yang mau berkecimpung di dunia IT. Oke, kita langsung panggil aja nih. Please welcome Kak Yunita Anggraini. Halo teman-teman Girl Scout. Hai. Nah, Kak Yunita Anggraini ini adalah co-founder dari Geek Hunter. Nah, gimana nih Kak? Apa kabar Kak sekarang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Gimana kabarnya Karina? Alhamdulillah baik juga Kak. Thank you loh buat undangannya untuk ke Girl Scout ini. Ya Kak, sama-sama. It's a pleasure juga Kak bisa ngundang Kakak ke podcast ini. Pasti seru banget deh. Gimana Kak hari ini WFA atau WFO? Kita dari Maret udah WFH dan kemungkinan bakal diperpanjang juga sih. Iya. Berarti dari Maret itu nggak ada shifting ya? Langsung full WFH ya Kak? Iya, jadi waktu udah mau ada PSBB itu kita udah berlakukan full WFH. Kalaupun mau shifting, sebenarnya resikonya kan tetap ada ya. Jadi kita lebih ambil safety first deh gitu. Oh, iya. Berarti memang ini ya Kak ya, dan pasti udah disiapin juga ya Kak untuk tools-toolsnya untuk WFH juga ya Kak pastinya. Betul. Nah Kak, mungkin nih ada teman-teman di Digicode juga nih yang masih bingung Kakak tuh siapa gitu kan, background-nya tuh gimana, ya kan udah aku ceritain tadi pasti yang hebat-hebat tuh pasti kayaknya lebih terasa kalau Kakak sendiri yang jelasin deh. Coba Kak tolong perkenalkan diri Kak biar teman-teman di Digicode bisa lebih kenal lagi. Oke, nama aku Yunita Anggraini, tadi biasa disapa Anggra, dan aku co-founder dan COO dari Geek Hunter. Nah, Geek Hunter itu apa? Kita adalah recruitment consultant yang specialized di IT, atau bisa disebut headhunter for geek lah, gitu. Nah, jadi memang kita itu berdiri dari 2015, setup-nya, kemudian sebenarnya udah start dari 2013 as a freelance base dulu, sampai 2015 akhirnya formally kebentuk, dan saat ini kita udah serve hundreds client, baik dari Indonesia maupun Malaysia, Singapura, Australia, dan sampai Korea juga. Itu. Nah, keren banget. Kalau dari teman-teman tech talent ada yang pernah ditelepon sama Geek Hunter, wah berarti Digicode nih berarti profilnya udah oke gitu. Kalau zaman sekarang ditelepon sama headhunter itu harus bangga, karena berarti artinya kamu dicari sama recruiter atau sama perusahaan gitu. Walaupun misalnya, aduh apaan sih ini ada yang ngontak aku dari recruiter itu, justru kamu tuh harus bangga karena berarti profil kamu tuh kurang lebih ada di dalam radar kita gitu. Nah, jadi kerjaan aku apa? Intinya aku helping companies to find the right fit of technology talent, gitu. And at the same time, helping the tech talent itself to leverage their career to get a better and meaningful career. Gitu. Keren banget ya Kak. Oh ya, fun facts nih teman-teman. Jadi waktu itu aku sebenarnya udah sempat pernah ikut seminarnya Kak Yunita, kalau nggak salah waktu itu sempat datang ke kampus aku di Bandung. Di mana? Di Telkom Kak. Oh, Telkom. Iya, aku ingat. Itu tahun 2000 berapa ya? 2015 atau 2016 gitu deh, aku lupa deh. Iya, kayaknya udah lama banget. Terus pas aku kesana tuh kayak yang wow, ternyata keren banget. Ternyata untuk nyari talent itu tuh ternyata nggak semudah itu ya Kak ya.
Betul, betul. Makanya kenapa akhirnya big companies atau startup, apalagi yang startup ya yang baru merintis gitu ya, mereka biasanya akan kewalahan untuk menemukan right fit talent tadi dengan cepat ya, karena kebutuhannya kan mereka dituntut untuk bisa growing as fast as possible kan gitu. Dan dari skala misalnya 10 ke 100 itu kan hiring itu tuh akan menjadi salah satu apa ya a crucial move gitu buat mereka, sehingga akhirnya mereka butuh bantuan dari recruitment consultant, terutama kalau kita karena fokusnya di tech itu, jadi mereka banyak banget apa namanya pasti bakal butuh bantuan dari headhunter yang emang khusus ke tech kayak gitu sih gitu. Oh, keren banget sih Kak. Nah, itu kan Chick Hunter kan udah banyak, pasti udah berapa sih Kak sekarang applicants yang ada di Chick Hunter tuh? Oke, jadi dari seluruh talent selama ini, jadi kita tuh nggak sembarang masukin ke database. Jadi kita mengkurasi atau memfilter lah. Biasanya yang masuk ke database kita memang yang mostly adalah sudah punya experience at least 1-3 gitu. Nah, 2000 tech talent profesional yang sudah kita kurasi dari tahun ke tahunnya gitu. Wow, berarti udah ini well known banget lah ya di antara job seeker, apalagi di bidang IT gitu kan. Iya, biasanya memang semakin senior semakin sering dihubungin, karena emang yang paling susah biasanya cari adalah yang senior ya. Mid to senior itu lumayan gitu ya, lumayan banyak permintaannya. Kalau fresh graduate mungkin pada dasarnya kan karena mereka baru lulus ya gitu ya, jadi mereka akan apply kan, ya nggak sih? Karena namanya baru lulus kan pasti biasanya akan apply langsung. Nah, yang biasanya nggak apply langsung itu ya para senior ini gitu. Biasanya mereka udah sibuk lah sama kerjaannya masing-masing kayak gitu. Nah, Kak, itu kan dengan Chick Hunter ini udah dikenal oleh startup, oleh company, apalagi sama apa namanya job seeker, apalagi sama fresh graduate kayak waktu itu juga sempet gitu kan. Nah, itu ya. Nah, ini kan Chick Hunter ini sebenarnya menghubungkan banyak sekali apa ya namanya orang-orang yang atau apa ya komponen-komponen yang saling membutuhkan ya Kak, dari company untuk cari talent, dari job seeker juga untuk cari company gitu. Nah, kira-kira ada inspirasi apa sih Kak sebelumnya gitu yang bikin Kakak, wow ini kayaknya bagus banget nih kalau misalkan kita kembangin gitu Kak? Inspirasi apanya? Untuk bikin Chick Hunter-nya atau untuk bikin Chick Hunter-nya? Dulu waktu aku startnya itu bikin Chick Hunter sebenarnya lebih ke arah firstly itu project based. Jadi awalnya tuh aku dan foundernya Chick Hunter, Ken Ratri Iswari, di 2013 itu kita dapat satu project dari Malaysian company. Mereka mau set up their new branch di Bandung, kemudian kita berhasil hiring 18 programmer and designer dalam waktu 1 bulan, berdua aja. Gitu. Jadi dulu tuh bermodal 200.000 dan laptop, juga pulsa internet. Jadi yang jadi modal utama kita adalah phone book kita dan teman-teman kita sendiri gitu. Karena aku dulunya kerja sebagai public relations di AGT Studio. Dari situ aku punya banyak koneksi di cukup lumayan banyak ya di network aku di programmer, terutama yang terus teman-temanku juga masih kurang lebih anak-anak programmer juga. Jadi aku cuma bermodal itu, dan Ken sendiri udah punya pengalaman sebagai apa namanya recruiter sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ternyata dari satu project yang menurut kita cukup berhasil itu, kita continue gitu prosesnya. Oke, kita pause. Oke, kita continue prosesnya, dan kayak dari situ tuh sebelah ya lucunya adalah karena dari apa ya dari company kita itu yang dimana kita berhasil 18 orang itu berhasil kita hire, sebelahnya perusahaan tersebut kayak mereka tetanggaan, terus mereka ngobrol, akhirnya mereka kayak oke, kamu hire dari mana? Oh, dari sini gitu ya. Namanya bahkan dulu masih belum Chick Hunter. Ya udah akhirnya punya
tambahan request gitu. Dan requestnya nggak berhenti sampai di situ gitu. Jadi satu, kemudian teman-teman foundernya karena waktu itu di back oleh salah satu venture capital, kemudian founder yang masuk ke dalam venture capital sama merekomendasikan kita sampai akhirnya ya udah project demi project kita ketemu sama big client yang menuntut kita untuk punya legal entity, akhirnya kita setting up deh si legal entity-nya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang inspirasinya adalah karena pada saat itu tuh emang gak ada gitu headhunter yang emang fokus di tech gitu, dan kita tuh justru first mover gitu untuk headhunter di tech gitu, sehingga teman-teman startup yang dulu zaman 2013 pun kan baru ya yang namanya startup, mungkin kamu masih baru dengar yang namanya dari BK, kemudian Bilna sekarang berubah jadi Orami dan lain-lain. Nah itu tuh adalah sama-sama yang awal baru berdiri. Bukalapak aja masih kecil, Tokopedia juga sama masih kecil kayak gitu. Nah, jadi kayak ya mungkin kita juga ada di saat yang tepat, momennya juga tepat, di mana ya para startup ini muncul dan mereka butuh grow ke skala yang lebih luas, yang lebih besar dan butuh bantuan kita untuk hiringnya. Itu sih yang utama gitu. Oh, jadi sebenarnya Jack Hunter juga pasti ada tantangannya juga ya Kak untuk ngebangunnya. Dan sebenarnya ini berkembangnya juga dari awalnya tuh project base, terus karena ada relasi-relasi jadi bisa gede gitu. Wah, itu keren banget sih. Kayak itulah poin di mana kita harus merawat relasi kita nggak sih Kak? Iya, jadi benar-benar marketingnya ya word of mouth gitu, dari rekomendasi satu ke rekomendasi lainnya, dan bahkan kalau saya bisa dibilang sampai up to 2019 2020 before pandemi ini kita beneran nggak pernah yang namanya actively looking for a client gitu, kita yang selalu filterin kliennya justru gitu dibanding kita nyari kliennya. Jadi kalau saya bisa bilang ya memang at a point di mana Geek Hunter itu memang secara recruitment consultant tech itu udah dipercaya gitu oleh banyak company gitu di Indonesia gitu. Nah, begitu pandemi hit, memang ada perubahan. Namanya juga perusahaan kan begitu ada pandemi, mereka harus menyusun strategi dulu. Otomatis mereka akan hold their hiring sampai beberapa bulan kemarin kan, sehingga ketika emang udah waktunya mereka mulai membenahi strateginya dia, baru mulai ada proses-proses hiring lagi kayak gitu sih kurang lebih. Oke. Nah, kan tadi Kakak udah jelasin ya tentang Geek Hunter itu gimana waktu awal-awal berkembangnya, terus ternyata mereka juga dari mulut ke mulut, terus dari relasi, terus nah itu kan sampai jadi gede banget gitu kan. Nah, ada nggak sih Kak tantangan-tantangan yang waktu itu Kakak harus lalui dengan dengan Kak Ken waktu itu gitu kan? Waktu mengembangkan Geek Hunter ini gitu. Oke, tantangannya pasti banyak ya. Dari awal kan kita juga sebenarnya 2013 ke 2015 aja itu kita beneran hiring juga sama buat internal kita aja malah susah gitu kan, karena dulu Geek Hunter siapa sih gitu, nggak ada yang tahu Geek Hunter. Ya, akhirnya kita hiring based on kayak misalnya kandidat yang kita approach buat klien kita ternyata nggak cocok, terus kita proses buat kita kayak gitu. Terus ada juga yang akhirnya dari situ berkembang ke saudaranya, sepupunya dan lain-lain gitu ya. Jadi based on family ini kayak gitu, sampai ada sepupu-sepupuan gitu yang kerja di Geek Hunter gitu, persepupuan. Terus sampai akhirnya kita buka kan di Jobstreet. Nah, kalau misalnya kayak di dulu offline job fair gitu ya. Terus ternyata yang apply tetap aja ternyata banyak gitu ya pada saat itu, kayak udah mulai ada 300 sampai 500 kandidat gitu yang apply. Balik lagi gitu, tantangan kita sendiri adalah nemuin right fit person as a recruiternya sendiri. Kenapa? Karena kan kerjaan recruiter itu tuh sebenarnya bukan kerjaan yang pada dasarnya mungkin diketahui umum ya oleh masyarakat. Mungkin untuk anak-anak psikologi mereka tahu gitu ya, sebagai recruiter gitu.
Tapi di satu sisi ya challenge sebagai recruiter sendiri, terutama di recruitment consultant itu lebih gitu daripada recruiter pada umumnya gitu. Kenapa ya? Karena kita harus well equipped with all the technical tools gitu. Apalagi kalau kita di tech juga kita harus cukup understand the programming language itself and then framework tools and etc. gitu. Kayak kita juga harus at least tahu surface-nya lah in terms of tech sendiri itu kayak gimana kayak gitu. Belum lagi kayak tadi gitu dari part mulai communication-nya, nggak cuma kayak kita ngobrol tapi kayak kita gimana cara kita bisa engage dengan kandidat, gimana caranya kita bisa influence mereka, bisa jadi konsultannya mereka dalam hal karirnya mereka. Nah, hal itu kan kayak nggak semudah itulah istilahnya dilakukan. Terlihatnya mungkin mudah, tapi kalau begitu udah terjun ke lapangan, aduh gitu. Iya benar-benar. Jadi itu tantangan utamanya, menemukan the right fit person itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ketika timnya udah growing bigger. Nah, karena ketika tim growing bigger, at the same time kan kita juga kayak masih using lot of hats ya gitu. Jadi mungkin aku bolehlah aku role-nya di awal langsung jadi COO, tapi pada dasarnya aku adalah team lead juga, kemudian aku juga adalah recruiter, adalah COO gitu. Jadi kayak role-nya juga banyak. Kemudian gimana caranya kita nggak bagi waktu part yang itu, di mana aku masih jadi recruiter, at the same time gitu aku lead masih small team, kemudian timnya getting bigger, aku harus transisi dari yang tadinya aku kontributor juga as a recruiter, kemudian aku transition into lead, kemudian lead mungkin yang masih small team, kemudian into bigger team, misalnya saya 5, 10, terus 15 gitu kan. Kemudian masuk lagi ke tantangan berikutnya, ada part legalnya, ada part bisnisnya, and then masuk lagi ke tantangan berikutnya, ada part finance-nya, gimana cara kita menganalisa bisnisnya, gimana cara kita bisa mengatur strategi dalam berbisnisnya itu sendiri, dan terutama buat terutama ya challenge-challenge tadi tetap masih ada gitu, dan at the same time juga tetap bisa running operational Geek Hunter gitu dengan segala challenge-nya. Apalagi kan sekarang talent juga makin jual mahal gitu ya, di mana terlalu banyak yang respons dan lain-lain, harus putar otak lagi gitu kan, gimana caranya bisa reach out mereka. Jadi mungkin kurang lebih itu lah tantangan-tantangannya yang ada selama ini gitu ya. Mengembangkan startup sendiri namanya Geek Hunter pun juga pasti mengalami challenge-challenge tadi lah gitu. Oh, ternyata memang maksudnya semakin besar company-nya itu juga semakin banyak ya Kak tantangannya gitu. Ada yang kayak tadi Kakak bilang ternyata harus ngebangun jadi team leader, jadi COO, terus harus belajar lagi gimana bisa persuasif ke kandidat gitu kan. Itu pasti kayak harus muter otak banget nggak sih Kak? Itu pasti bercabang banget. Aku dengernya aja kayak, aduh itu gimana gitu. Iya. Nah Kak, kalau di Geek Hunter sendiri ini kan selain sebagai platform headhunters gitu kan, itu dia punya program apa lagi ya Kak? Program-program menarik apa lagi gitu yang bisa kita explore di Geek Hunter? Oke, pada dasarnya sih utamanya kita benar-benar mencoba untuk mengembangkan karir aspirasinya mereka gitu. Atau mungkin kalau bisa bahkan menemukan gitu ya. Kadang banyak banget orang-orang yang kita kontak nih kandidat ini. Saya teman-teman di Jikot nih gitu ya, kita kontak. Ya halo, saya Mbak Karina. Karina sekarang misalnya kerjanya sebagai apa? Terus sebagai ini. Misalnya sebagai QA engineer. Oke, kedepannya emang misalnya dalam 3 atau 5 tahun lagi aspirasinya sebagai apa? Terus kayak masih kayak bingung gitu ya. Atau yang kayak masih nggak tahu gitu. Oke, kalau QA sendiri emang pada dasarnya career goal-nya tuh mau kerjanya di company yang seperti apa sih, atau di scope of work yang kayak gimana sih yang menurut Karina challenging misalnya. Begitu disodorkan sama hal-hal yang kayak gitu, kadang-kadang mereka pun belum sampai mikirin ke arah sana.
Nah, jadi apa yang Geek Hunter lakuin, kita pun sebenarnya mencoba untuk menggali lagi lebih jauh. Ternyata bahwa karir itu nggak cuma sekadar ya udah kita dapat kerjaan, kebetulan kita dapat kerjaan beres, kita kerjain udah gitu doang. Gitu. Tapi kita harus melihat dari sisi apakah pekerjaan tersebut bisa membawa kita ke karir goals yang tadi kita mau. Kemudian apakah dengan kita bekerja di sana kita bisa mendapatkan perkembangan atau career growth yang memang sesuai dengan yang kita inginkan kayak tadi gitu. Apakah ada challenge atau goals yang nge-stretch kemampuan kita untuk menjadi lebih dari yang dibutuhkan atau enggak kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut kan kadang-kadang kita kelupaan karena kita udah kerja capek, udah gitu aja gitu. Nah, biasanya kita yang akan ingetin lagi bahwa contoh nih dari QA aja kayak misalnya tools yang udah dipakai apa, Katalon, let's say gitu. Padahal kan kalau misalnya dia bisa sedikit belajar di part coding-nya, kemudian dia bisa pakai tools yang lain seperti Selenium, yang pada akhirnya banyak banget anak-anak QA di luar sana yang edit value-nya tuh terlebih lagi akan jauh lebih tinggi ketika mereka punya background software engineer atau bisa ngoding juga sedikit gitu, sehingga nanti namanya kan udah bukan QA lagi tapi software development in test atau SDET kan gitu yang paling sering kita dengar. Iya kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu kan yang mungkin belum tentu mereka tuh tahu gitu bahwa perkembangan karir mereka itu tuh bisa loh sampai di sini asal mereka mau gitu grow ke situ gitu. Dan biasanya kita yang akan memberikan informasinya tadi, oh di market tuh sekarang banyak dibutuhin yang seperti ini gitu. Apakah mereka willing untuk ke sana untuk improving themselves sehingga mereka bisa beneran adjusting their skill gitu dengan kebutuhan yang emang sesuai dengan market kayak gitu sih. Oh, berarti sebenarnya itu keren banget sih Kak. Maksudnya jadi menyadarkan anak-anak seperti saya ini yang skill-nya masih ya average aja lah atau bahkan di bawah average ini bisa tahu gitu sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh startup atau company gitu ya Kak. Betul. Saya keren banget sih biasanya itu. menyadarkan dan menampar mereka dengan kenyataan. Itu benar-benar emang harus ditampar dengan kenyataan dulu sih baru kayak oh my god ternyata skill aku belum ada apa-apanya gitu. Iya. Nah, itu kan memang itu susahnya tantangan lah ya, tantangan sebagai ya entry level atau bahkan fresh graduate yang skill-nya tuh masih mereka biasanya baru nyoba-nyoba gitu atau baru kalau ditanya bisa Katalon nggak gitu, oh bisa tapi baru lihat-lihat aja gitu kan, maksudnya belum ada project yang sebenarnya gitu kan Kak. Nah itu kan juga jadi pertimbangan juga ya Kak ternyata untuk headhunters ataupun company yang akan meng-hire kita gitu. Nah ini juga nih, nah kira-kira nih Kak, kira-kira kualifikasi atau skill apa aja sih Kak yang dibutuhkan gitu biar kita nih sebagai fresh graduate, job seekers, apalagi sekarang tambah banyak kan saingan job seekers-nya semenjak pandemi ini, bisa dilirik oleh Geek Hunter gitu atau headhunter yang headhunter maupun company yang lainnya gitu. Oke, jadi yang pertama, kalau kalian udah tahu mau ambilnya ke arah mana, misalnya kan software engineer itu luas ya, baik dari back end, front end, mobile, kemudian masuk lagi tadi QA gitu ya. Sehingga kalian harus nentuin dulu gitu, mana nih yang kalian mau benar-benar explore atau benar-benar fokuskan. Spesialisasinya mau ambil mana? Mungkin kalau dokter kan ada ya mau jantung misalnya atau mau dokter kulit gitu kan ya, gitu, teknis dan lain-lain. Kita juga pilih gitu spesialisasinya kita itu mau kemana, terutama as a software engineer. Nah kalau misalnya bisa, kamu juga bisa ngelihat tren. Kayak misalnya gini, kelihatan nggak sih paling banyak orang-orang tuh pada nyarinya apa, kemudian programming language yang dicarinya apa, framework yang dicarinya apa. Dan kelihatan kok semakin banyak job postnya itu berarti semakin susah dicari gitu loh. Nah, jadi mungkin bisa jadi antara kayak mereka nggak nemu-nemu nyari gitu ya, atau ya emang banyak yang pakai itu gitu. Walaupun memang tren itu silih berganti, mungkin di
berapa ya, 2015-an itu masih trennya Ruby gitu. Sekarang mulai trennya Go gitu kan. Jadi kemarin Node.js gitu kan. Jadi apa namanya, as a back-end pun kalian juga harus melihat nih secara keseluruhan trennya seperti apa. Terus kalian pilih yang udah pasti nggak akan habis sih, ya pasti iOS dan Android ya secara itu adalah apa ya, udah itu nggak ada substitute-nya gitu ya. Ada yang baru lagi gitu ya. Nah itu mungkin. Nah sisanya sih paling ya tadi back-end itu yang sekarang lagi tren itu adalah Go. Kemudian Node.js juga masih sering dicari. Kemudian sisanya sih lebih ke JavaScript framework ya. Kalau misalnya front-end itu udah pasti React. Kemudian Angular itu React, Angular, Vue itu 3 hal yang memang udah pasti dicari untuk framework. Nah, jadi dari situ kamu udah mulai nih mempersiapkan diri. Oke, kalau gitu aku harus pelajarin, aku pilih, kemudian aku pelajarin, dan cari tahu komunitasnya, engage dengan siapa sih sebenarnya orang yang jago di situ, minta insight dari dia juga gitu ya. Kemudian baca-baca anything related to the programming language tersebut, sampai akhirnya kamu bisa prepare yourself with the kind of the right portfolio lah gitu. Kira-kira menurut kamu, oke, kalau aku udah belajar tapi aku nggak mengaplikasikannya, itu sama aja kayak aku belum tahu nih apakah pemahaman kamu itu beneran bisa terbukti apa enggak. Portfolio kamu itu sebagai bukti sebenarnya. Apakah kamu sudah bisa untuk mengaplikasikan pemahaman tadi kayak gitu. Jadi coba create a portfolio with your friends, atau with your team, atau ya with yourself gitu. Kalau misalnya bisa gandeng teman lain, makanya kamu masuk ke komunitas. Karena kan ketika kamu masuk ke komunitas yang sama, kamu punya temen nih bareng gitu ya. Kayak gitu. Nah, sampai akhirnya si portfolionya ini udah ada, understanding kamu juga udah ada, itu kamu udah bisa masukin ke dalam profil kamu. Jadi nggak semerta-merta kamu nginput tapi kayak kamu nggak tahu apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi kamu input keyword-keyword tersebut ke dalam profil online kamu, terutama LinkedIn, itu tuh adalah salah satu cara untuk bisa dicari oleh kita sebagai recruiter, baik itu headhunter maupun internal recruiter. Jadi setelah portfolio kamu udah ada, keyword-keyword tersebut kayak tadi misalnya you have experience in front end using Angular JS and React JS kayak gitu misalnya. Misalnya di-combine sama apa, ya biasanya itu relatednya misalnya ternyata kamu nggak cuma di bagian front end-nya aja, tapi ada part sedikit ke infra-nya, kamu using AWS dan etc. kayak gitu. Jadi itu adalah kombinasi yang kira-kira bisa memperkuat si profilnya kamu tadi. Dan cara kita melihatnya ya itu adalah dari situ gitu. Kita akan men-screening profil kamu dari keyword-keyword yang cocok sama yang dibutuhkan sama perusahaan atau sama klien kita, terutama yang must have kriterianya. Artinya kalau misalnya mereka demand React, terus kamu nggak punya React, itu udah pasti nggak akan masuk dalam radar kita. Terus kalau misalnya kayak QA gitu, kita butuhnya anak QA yang pakai Selenium WebDriver gitu. Bahkan ketika kamu nulis Selenium aja tanpa input WebDriver, kamu jadi second priority gitu loh. Iya, karena kan kita juga pasti akan mengutamakan buat orang-orang yang udah mencantumkan misalnya Selenium pakainya WebDriver. Oke, itu udah pasti akan kita jadiin first priority. Jadi, keyword itu very, very important to be inputted in your profile. Tapi keyword itu ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah kamu bisa mengerti, kamu paham, dan kamu pakai itu gitu kan. Kamu aplikasiin itu gitu. Nah, cara simpelnya adalah kamu tinggal search aja job post yang ada di manapun gitu, nah nanti kamu akan melihat pattern-nya. Oh, kebutuhannya tuh ini ya ternyata. Kalau sebagai QA itu ada yang manual, ada yang automation, kemudian gimana caranya kamu bisa paham bahwa oke, kebutuhan perusahaan seperti ini berarti aku mau set standar aku segini misalnya. Kayak gitu sih. Oh, jadi sebenarnya butuh banget riset ya, Kak ya, tentang apa sih yang lagi trending, yang lagi dibutuhkan oleh company-company saat ini gitu kan. Betul. Nah, untuk tadi front end, back end, kalian udah dapat contekannya tadi disebutin sama Kak Anggra tadi. Nah, boleh langsung dipelajarin atau
kalau yang udah ada bisa langsung tempel tuh keyword-nya gitu, biar langsung Iya, masuk betul. radar. Betul, betul. Nah, itu sih maksudnya itu menarik banget sih Kak, kalau misalkan ngomongin kayak gitu nggak bakal ada habisnya ya Kak, karena tren kan juga terus berjalan gitu dan, Mhm, sekarang, oh kita lagi implementasi ini, ternyata, bulan depan tuh ada, bahasa yang lebih, apa ya, lebih seru lagi, lebih, bisa lebih mudah lebih baru lagi. diimplementasikan kayak Betul, gitu. betul. Nah, gitu Kak, dan kalau ngomongin dunia IT ini sebenarnya kan akrabnya tuh sama kayak, kebanyakan ya masih didominasi oleh pria nggak sih Kak, kalau sekarang tuh. Nah, Betul, betul. eee, kira-kira, ada nggak sih Kak tantangan tersendiri nih untuk cari, misalkan tech talent yang woman gitu Kak? Oke. Pastinya ada dan Mhm besar ya tantangan mhm tersebut. Karena mhm selama 7 tahun kita aja gitu di mhm Hunter gitu ya, mhm mungkin kalau bisa dibilang, orang-orang yang berhasil kita mhm benar-benar temukan gitu ya, tech mhm. women ini mungkin kayak nggak lebih dari 10%-nya lah gitu selama ini. Oh my god. Dan kalau kita Mhm lihat, mhm ujungnya apa sih gitu ya, mhm mungkin yang pertama kita harus cek dulu gitu, waktu SMA, ya kan, zaman kita SMA, mhm kita aja tuh milih mau kuliah di mana aja tuh mungkin secara penyuluhannya tuh, menurut aku kurang gitu ya. Karena kayak mhm. ya, we have no idea what kind of role Iya, yang bener nantinya bener banget. akan beneran jadi ya kayak role yang kalau kita kuliah di situ, kita role-nya bakal jadi kayak gini loh, gitu ya. Iya. Kayak banyak banget kan Mhm yang mhm. nyasar gitu kuliahnya, ya Mhm udahlah mhm. sekedar biar dapat, bachelor degree dan lulus karena keterimanya di situ gitu kan. Mhm, Ya bener terus banget. kenapa milih milih ke situ gitu kan. Kayak gitu. Nah, Mhm jadi, mungkin harus dibangun dulu interest-nya mhm dari masa SMA gitu. mhm Karena, waktu mereka SMA itu adalah atau waktu yang penting untuk mereka benar-benar tahu gitu, apa sih mhm mhm sebenarnya potensinya gitu, mhm menjadi tech women gitu mhm di Indonesia, bahkan di dunia. mhm Dan potensinya tuh sangat-sangat besar gitu ya. Kalau mhm kita lihat klien-klien kita aja tuh bahkan mereka, apa ya, specifically request mhm untuk mhm mana dong tech women-nya gitu. mhm Ya karena emang yang kita cari kan yang qualified tadi gitu ya. mhm mhm Kebetulan emang nggak ketemu gitu yang mhm women gitu ya. mhm Jadi apa namanya dari part yang tadi misalnya katakanlah masuk ke kuliah, kita lihat perkuliahan aja mhm mungkin kayak contohnya ITB ya 2017 itu mhm satu angkatan at around 140 tuh di fakultas iya, di informatikanya gitu ya. Itu tuh udah include sama manajemen informasi gitu. mhm. Terus kalau misalnya dihitung-hitung lagi, emang berapa sih jumlah perempuannya? Ya mungkin sekitaran 20 sampai 30% gitu ya. Wow, Nah, mhm untuk sekarang sih udah mulai meningkat sih katanya ya mhm jumlahnya ya, mhm dari misalnya 130 ke 200 ke 500 orang satu angkatan. mhm. Tapi mungkin tech women-nya juga tetap di bawah 50% gitu ya, at around Mmm, 30 to 40%. Nah, terus pertanyaannya kan 30-40% itu kan tetap lumayan banyak ya, mhm katakanlah mhm dari 130 itu udah sekitaran 30-an orang, sampai mhm 40-an orang, atau mhm 50 orang sendiri. mhm. Kemana nih orangnya gitu kan pertanyaannya gitu ya. Heeh heeh. Begitu aku selidikin, ada yang lanjut S2, abis lanjut S2 Oh, juga mungkin ada yang emang akhirnya kerjanya jadi nggak di tech, tapi lebih ke mmm, part project manajemennya, atau mhm. misalnya di part yang ya nggak terlalu ngoding-ngoding banget deh Heeh gitu. heeh heeh. Kalau aku lihat rata-rata jadinya yang emang mereka pilih jalur role yang emang gak specifically ngoding Iya. gitu. Mostly ditanya, apa ngoding capek Mhm. mbak gitu. Kayak gitu sih gitu. Jadi jadi ya udah gitu ya, maksudnya Mhm kita mhm. ngelihatnya ada seleksi alam lah bahwa kita Mhm mhm mhm. dari talent pool yang kecil itu seleksi alamnya makin Mhm makin ada gitu mhm di dunia mhm workplace-nya gitu, mhm mhm. sehingga akhirnya kita juga nggak bisa maksain dong ya gitu, Mhm gimana mhm. caranya mereka bisa apa namanya tumbuh gitu ya Mhm kesukaannya terhadap ini, kan mhm itu yang kayaknya mhm bakalan susah. Itu sih yang kalau aku mhm. lihat ya dari sepengalaman aku. Jadi rata-rata tuh karena apa, capek ngoding gitu. Kadang aku juga Iya. waktu itu heeh, aku waktu itu juga nanya kan ke teman aku, "Kok apa, Mhm, aku kan jurusannya, teknik informatika ya, terus karena mhm, emang kita juga dari kuliah tuh ngoding mulu gitu. Terus tiba-tiba ketemu
udah lulus ketemu terus, "Terus kerja di mana?" "Oh, gue jadi business developer. Oh, gue jadi," misalkan bahkan ada yang masuk ke HR gitu. Terus kayak, Iya, iya. "Kenapa kalian nggak masuk ke ini aja, bidang IT lagi?" "Aduh, aku udah capek ngoding." Betul, betul. That's exactly what happened gitu. Aduh, ini emang lucu-lucu banget sih kalau ditanya misalkan, "Kenapa nggak masuk ke bidang IT lagi?" Karena capek ngoding, karena ya karena Mhm. apa namanya, kadang ada juga sih Kak yang karena shifting gitu kan, karena, "Aduh aku nggak Benar. bisa nih pulang malam," gitu, kayak gitu sih Mhm, Kak. mhm. Nah tapi ini Kak, kalau itu kan dulu kayak, apa namanya, jumlah, perempuan di bidang IT itu kan masih sedikit ya, Kak. Nah, kalau sekarang kan tambah Mhm. growing bigger nih, Kak, nambah banyak Mhm. lagi yang ternyata, apa namanya, tertarik gitu, apalagi setelah ada film Startups nggak sih, Kak, sekarang? Mmm. Kayak 6 dosan gitu kan, Iya, 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 ngoding iya, iya. ngoding gitu. Nah, itu sebenarnya, aku waktu itu baca di Twitter sih, kayak lucu-lucu banget orang-orang tuh jadi kayak antara semakin semangat dan semakin, apa ya namanya, eee, akhirnya aku tuh ada merasa akhirnya, ada juga yang tertarik untuk ngoding lagi gitu, Kak, Mhm. gitu sih. Nah, kalau misalkan ini nih, Kak, sekarang dulu kan, sekarang sorry, masih banyak nggak sih, Kak, sekarang dari partisipan-partisipan yang Digit Hunter ini, itu yang masih, apa namanya, apalagi yang yang perempuan gitu, yang, apa namanya, eee, perkembangannya tuh sekarang sorry, ini di-cut aja entar ya. Aduh, Nggak apa-apa. sorry. Nah, nah ini nih pertanyaan yang ini. Nah, kan tadi udah cerita ya Kak tentang, perempuan yang sekarang tuh growing bigger lagi di bidang IT gitu kan. Nah, kalau sekarang ini gimana Kak perkembangannya? Masih susah kah nyarinya atau, ternyata harus nyari dulu ke apa namanya, memperluas radar untuk bisa menemukan woman talent yang ternyata tuh, bagus gitu, Kak? Oke, Mhm, sebenarnya sama aja sih yang mhm terjadi mhm, ya. Kalau misalnya aku ngelihatnya sekarang mungkin ada gitu ya, udah mulai mhm lebih banyak kayak gitu mhm ya. Tapi mungkin dari segi, skill-skill yang tadi mhm ya, yang mhm utama kayak mhm misalnya mhm yang emang paling most wanted itu tuh mhm masih mhm jarang gitu ya mhm mhm dimiliki oleh mhm women gitu. Yang mhm ada tuh mungkin lebih ke arah yang kayak mhm. QA, kemudian Mmm, apa namanya, kayak project mhm manager tuh masih oke gitu ya, mhm masih ada beberapa women gitu. Sisanya sih kayak bisa back end, front end gitu tuh, agak-agak jarang gitu, apalagi yang iya kayak udah iya, ngomonginnya mhm, data, yang machine mmm, learning, yang kayak gitu-gitu gitu. Padahal ya sebenarnya kan kalau secara secara kebutuhannya itu kan kita semakin tinggi ya, dan mhm ketika, dari segi role-role tadi gitu ya, ada gitu ya chance di mana, bisa diisi oleh mhm perempuan role-nya, mhm maybe it could give a different as well, different perspective mhm, as well gitu, dan itu kan yang sebenarnya jadi pertanyaan iya, besarnya mhm mereka gitu, karena dari klien sendiri atau dari company-company sendiri ya emang bukan berarti dengan akhirnya gue nyari tech talent yang women, terus dia akan menurunkan si requirement-nya atau kriterianya juga gitu, enggak kan. Gitu. Nah, mhm mhm gimana cara tantangannya adalah beneran untuk bisa mensejajarkan gitu ya skill kita yang kita punya tadi gitu dengan kebutuhan yang memang sedang didemand oleh perusahaan-perusahaan ini gitu. Kenapa ya? Karena pada dasarnya ketika mereka dihadapkan dengan 2, 3, 4, 5 pilihan, mereka kan pasti pilih yang terbaik dong. Gitu. Dan mhm biasanya kita cukup fail di part yang itu gitu. Ketika kita emang mhm harus bisa bersaing dengan misalnya dengan 3 tahun mhm experience gitu ya mhm di let's say di software engineer atau di front end mhm, di programming language yang sama gitu. Apa yang bisa membuat beda? Pasti ada dong gitu. Nah, iya. di part itu yang biasanya kita kalah berkompetisinya kayak gitu. Oh, Jadi mungkin ada satu ya apa mhm namanya saran temenku Petra gitu yang mhm aku selalu ingat sampai sekarang
itu adalah oke, lu bisa punya 5 tahun experience, Mm-mm. tapi jangan sampai 5 tahun experience tersebut adalah 1 tahun yang diulang-ulang selama 5 kali, kayak Oh, gitu. iya, iya. Jadi ingat tuh bahwa yang namanya years of experience tuh lu nggak bisa turn back time gitu ya. Iya, Coba iya. diintrospeksi lagi selama kalian berkarir selama 1 tahun, 2, 3 Mm-mm. tahun ini. Worth nggak sih kalian udah sejajar belum sih levelnya sama yang emang bener-bener 3 tahun yang lainnya? Jangan-jangan kamu stuck di tempat gitu, jangan-jangan kamu gerak jalan di tempat gitu Mm-mm. kan, yang emang nggak berkembang. Kayak tadi gitu, sebisa mungkin selama berkarya itu kita benar-benar memperhatikan bahwa kita tuh bisa berkembang nggak sih dengan yang mengoptimalkan gitu kesempatan kita untuk bisa leverage our own career gitu sih. Oh, oke. Berarti emang kita tuh harus punya standar sendiri ya, Kak, ya? Berarti kalau 5 tahun ke depan itu, jangan sampai ngulang yang kayak tadi Kakak bilang gitu. Jadi selalu ada Cara challenge-challenge baru gitu ya mungkin di setiap betul tahunnya betul atau ketika kita mau next step gitu, mau naik ke next step. betul. Mhm, Cara mudahnya mungkin kayak kamu bisa cari aja, mhm, misalnya pengalaman as senior front end, terus mhm, kamu compare sama yang mhm, kamu misalnya masih junior gitu ya. mhm, Ketika demand-nya senior front end dengan pengalaman at least 5 tahun, mhm, itu udah bisa A, B, C, D, E, F, G mhm, gitu. Nah, artinya itu adalah set of technical requirement mhm, yang kamu perlu capai dalam waktu mhm, 5 tahun ini gitu. Kebayang nggak? mhm, mhm, mhm. Iya, iya, Kira-kira, iya, ya iya, iya. kan gitu. Iya, Itu iya. simpelnya gitu. Kamu bisa Mhm, ngelihat requirement yang senior, bahkan kalau kamu mau mau menargetkan diri kamu menjadi VP, menjadi mhm, tech lead, head of mhm, engineering, mhm, kamu bisa lihat mhm, requirement as head of engineering itu kayak gimana, VP engineering itu kayak gimana. Biasanya udah bisa multi language, masih bisa mhm, tetap ngoding, udah bisa mhm, part infra-nya juga dan lain-lain. Artinya mhm, kamu bisa aja ke sana during your time, misalnya in your career mungkin 5 to mhm, 7 years gitu. mhm, Tapi make sure bahwa hal-hal tadi emang kamu bisa pelajarin, bisa kamu implementasiin, dan kamu punya kesempatannya during your working experience mhm, selama itu gitu. Jangan sampai tadi ketika udah 5 tahun terus kamu ngeliat lagi, oh my god, aku belum bisa ini, aku kalah sama yang 3 tahun bahkan dan mhm, lain-lain. Jadi kayak mhm, years of experience jadinya doesn't matter gitu, di mhm, IT terutama gitu. mhm, Karena yang akan benar-benar dilihat lagi adalah mhm, apakah mhm, selama itu dia punya pengalaman mhm, ini gitu. Kalau misalnya enggak ya pada mhm, akhirnya ya tadi, oh itu cuma 5 tahun yang diulang-ulang kayak mhm. gitu. Jadi sayangnya. Oh, jadi emang kita harus terus belajar ya, Kak, ya? Kita juga harus ngikutin tren, terus kayak, membangun, perasaan encourage kita terhadap, knowledge-knowledge yang baru gitu. Jadi nggak cuma kayak Betul, udah betul. IT nih, tapi juga kalau bisa kita misalkan, belajar tentang product management atau ke bisnis atau ke mana, mungkin gitu juga untuk, biar kita bisa, ternyata, skill yang kita miliki nih bisa diimplementasikan di banyak hal gitu juga nggak sih, Kak? Mungkin nggak terlalu harus Mhm, nyebrang banget ya, tapi heeh. mempertajam mungkin yang aku bisa Oh, oke. sampaikan. Mhm, Mempertajam mhm, gitu. Kalau misalnya sekarang kamu front end, tapi kamu nggak mempertajam skill kamu di mhm, part React-nya, kemudian mhm, React aja kan kita bisa bilang ada React mhm, Workflow, let's say mhm, Apollo dan lain-lain. mhm, Kayak hal-hal yang kayak gitu aja, misalnya ternyata kita masih mhm, belum megang gitu ya, mhm, di technical requirement yang as in kayak ya kita front end, ya kita mhm, harusnya bisa dong di part mhm, itu kayak gitu. Nah, jadi coba fokus dulu sama your role gitu, your mhm, technical role gitu. Dari situ kamu bisa lihat gitu ya, oke 5 tahun ke depan anak-anak senior front end tuh biasanya bisa apa aja sih gitu. mhm, mhm, Nah, ambil yang masih related. Kalau yang misalnya mmm, bisnis atau produk kan masih agak terlalu jauh tuh. Tapi yang masih related tuh mungkin lebih ke arah kebutuhan infranya. Misalnya kan pasti tuh ada nih oh, bagian yang heeh, relatednya sama AWS-nya kah gitu, mmm, atau mhm, misalnya biasanya pakai Azure kah dan lain-lain kayak gitu. Terus misalnya di bagian database-nya gitu kan ya, atau di bagian hal-hal lain yang kira-kira masih relate gitu sama pekerjaannya kamu yang bisa memberikan added value mhm, terhadap role kamu tersebut kayak gitu loh gitu. oh, Karena iya, kan iya, pasti ya kalau namanya mhm, requirement ada yang must have, terus ada mhm, yang
plus if you have experience ini, additional Oh iya apa ya, iya. it will be great if you have experience ini. Nah, Mm-mm. ketika kamu cuma punya must have-nya tapi nggak punya yang additional-nya, ya kamu nggak akan dijadiin main priority yang dicari oleh si perusahaan tersebut. Tapi kalau kamu udah bisa must have-nya juga oke, udah expert gitu ya. Kemudian di bagian additional yang tadi yang it is good if you have bla 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 bla. Nah, itu juga kamu at least adalah beberapa yang checklist gitu. Itu peluang kamu untuk bisa growing into next career-nya itu akan lebih tinggi gitu sih. Jadi kayak being a specialist in your role gitu ya, Kak ya. Itu. Nah, itu keren banget sih Kak tipsnya. Thank you Kak. Aku juga jadi terinspirasi untuk nambah lagi jadi spesialis lagi di role aku gitu. Semangat, harus semangat. Teman-teman di G-Code juga ya, jangan mau kalah. Oh iya Kak, ini setelah sebenarnya sebelum podcast ini ada aku udah ngeriset Kakak nih, dan ternyata Kakak tuh pernah dapat 30 under 30 Young Passionate and Successful Woman versi Clio Magazine di 2015 ya Kak. Wah, keren banget Kak. Selamat Kak. Ya. Sebenarnya yang baru-baru adalah LinkedIn Power Profile 2017 sama 2018. Jadi aku 2 tahun berturut-turut menjadi most professional under 30 untuk LinkedIn profile aku sendiri. Nah, itu kenapa ya? Karena tadi gitu. Dari koneksi aku, dari teman-teman talent tadi, tech talent sendiri itu juga otomatis lah ya setiap hari-harinya mereka. Jadi itu sebenarnya hasil jerih payah selama bertahun-tahun. Oh my God. Keren banget sih Kak itu. 2 tahun berturut-turut loh. Iya, 2 tahun berturut. Nah, selamat tuh Kak. Aku kasih selamat dulu Kak. Itu keren banget sih soalnya. Semoga aku dan teman-teman di G-Code lainnya bisa mencapai achievement kita yang lain. Yang penting yang pertama, yang paling penting achievementnya adalah bisa dikontak sama Geek Hunter, ada di dalam radarnya Geek Hunter, itu sebenarnya udah achievement. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang sekarang, aduh ternyata gue belum dikontak nih, apa yang salah? Cek lagi online profile resumenya, silakan dicek gitu. Udah dimasukin belum sama informasi-informasi yang tadi relevan, keyword-keyword tertentu. Yang paling utama itu programming language, kemudian yang kedua itu framework-nya apa, kemudian tools-nya yang dipakai apa. Kayak tadi kan misalnya kalau QA pakainya Selenium, Catalan, Cucumber, Robot, dan lain-lain gitu kan. Atau kalau front end, React.js, AngularJS, atau Vue.js, atau dengan back end-nya, apakah Go language, atau misalnya Java juga masih masih sangat dicari juga gitu ya, atau PHP Laravel, atau misalnya kayak Node.js tadi gitu untuk back end-nya. Terus jangan lupa di-mention di situ experience kamu tuh ngapain aja di situ selama ini. Terus kalau memang ada tambahan-tambahan kayak tadi misalnya React-nya pakai workflow tertentu, mau pakai Flux, kemudian Apollo atau Redux kayak gitu. Terus misalnya di part Selenium-nya tadi misalnya pakainya WebDriver, ya bisa diinput sampai sedetail itu. Atau kalau anak DevOps tuh lebih banyak lagi tools-nya tuh. Mulai kontainernya, pakai Kubernetes lah, Docker lah, inilah gitu. Nah, itu tuh penting untuk di-input karena those are keywords that we are looking for on a profile, on a candidate profile gitu. Nah, make sure you put that on your LinkedIn profile, and then make sure juga kalau emang kamu put itu ya artinya kamu memang menguasai itu gitu. Jadi artinya PR-nya tuh banyak. Kemudian punya portfolio dan perbarui LinkedIn profile kamu, dan yang paling utama adalah your contact number, email and phone number di situ gitu. Karena kalau misalnya even though kita nanti crossing some path gitu ya bareng gitu, di mana aku mungkin bakal telepon Karina terus and then cocok nggak cocok nantinya, you already link gitu, udah link sama aku, udah link sama Geek Hunter, itu udah salah satu hal yang bagus gitu, karena kamu udah bisa punya ya, anggap aja kita sebagai your career consultant. Jadi whenever you are ragu gitu ya dan bingung gitu kamu mau gimana, ya
feel free to connect with me on LinkedIn gitu, atau feel free to connect with any of us, any of G Kantor on LinkedIn gitu, karena ya kita pasti akan coba bantu kok gitu untuk mengatasi kegalauan kamu terhadap karir. Iya. Nah, itu langsung teman-teman Digicode ya, langsung buka LinkedIn ya, buka resumenya, langsung update. Terus jangan sampai nomor handphonenya tuh juga typo gitu kan, nanti malah salah gitu kan, ditelepon siapa gitu. Itu sayang banget ya Kak. Penting itu, jangan sampai typo. Nah, tadi nih Kak, ada nggak Kak tips-tips atau quotes Kakak untuk teman-teman Digicode lainnya biar semakin semangat dan terinspirasi dari biar bisa kayak Kakak lah, keren banget ini. Oke. Nah, yang pertama harus confident ya, pede dulu gitu, believe in your potential gitu, bahwa oke, kalau kita perempuan, terus kenapa gitu? Yang membedakan kita dan yang lainnya itu cuma skill kok gitu. Kita nggak melihat gender gitu. Yang kita lihat akan tetap ke arah skillnya. Jadi artinya, as long as kita bisa introspeksi diri, apa yang kurang dari skill kita, kemudian apa yang kurang dari working attitude-nya kita gitu ya. Dan di part itu kita bisa improve, ya itu insya Allah kita akan bisa kok gitu ya. Berkarir dan berjaya di di ini gitu ya, di tech world ini gitu. Mungkin kalian bisa berkaca sama engineer manajernya Quora, itu Fanny, itu adalah orang Indonesia dan dia di San Francisco, dia bisa jadi head of engineer-nya di Quora. Teman-teman tahu Quora kan gitu. Tahu. Iya, jadi ya kamu bisa melihat banyak contoh-contoh tech women lain gitu ya, gitu. Bahkan mereka bisa berjaya even di Amerika sana gitu ya. Apalagi kita gitu di Indonesia-nya sendiri, kita use our own language yang paling utama juga, walaupun kayak gitu kita harus bisa English fluency dengan baik. Kemudian tadi gitu, tahu skill apa sih sebenarnya yang dicari oleh perusahaan-perusahaan ini, dan mau belajar up to date sama skill-skill tersebut gitu, dan mempertajam keahlian kita tadi sampai akhirnya kita bisa ada di titik yang kita mau gitu sih. Keren banget Kak, terima kasih banget Kak udah mau ngasih tips and tricks dan kata-kata yang bisa mengencourage kita gitu untuk menjadi untuk mencapai achievement yang ingin kita capai gitu. Wah, nggak terasa banget. Ya, sama-sama. Nah, nggak terasa ya, teman-teman Digicode kita tuh udah sekitar 1 jam ya ngobrol-ngobrol bareng Kak Yunita. Terima kasih Kak Yunita atas waktunya, yang udah mau ngobrol bareng sama teman-teman Digicode, sama aku. Nah, untuk teman-teman Sama-sama. Iya. Jangan lupa teman-teman yang mau gabung dengan Digicode, itu kalian bisa langsung cek Twitter dan Instagramnya, yaitu @girlscodeofficial. Nah, itu kalian bisa tinggal klik di situ untuk join ke komunitas kita. Dan podcast Digicode, akan mengudara setiap hari Senin jam 7 pagi. Dan teman-teman bisa akses langsung di Spotify, Apple Podcast, Anchor, bahkan YouTube. Oke, terima kasih Kak Yunita atas waktunya, dan bye-bye teman Digicode. Oke, thank you, bye-bye. Bye.